Kita langsung beresin kasusnya dan ngeproses pengeluaran barangnya tanpa ngenain biaya masuk atau pajak impor apapun. Share berapa, Bos? Ais. Share berapa, Bos? Pemirsa, seorang petinggi bea cukai di Purwakarta dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena Banyak, gak cuma di Purwakarta aja. Saya perwakilan dari agensi. Kak, kita dari hati ke hati boleh? Yo, Bang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, si Abu yang makan nanti juga tiba-tiba kucuk sini tidur. Ada Dedek Meng baru dan juga ada Pakun. Dua temakok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Nyoh, Yes. masih belum move on, malah tambah hot nih soal bea cukai Indonesia of the Brew duniawi. Yes, ini ada update terbaru soal yang katanya pegawai bea cukai ada yang dilaporkan ke KPK tapi di Purwakarta bukan di pusatnya. Tapi Nyo, yang menarik ini kurang ajar emang influencer TikToker Bima, tau nggak Obimax? Iya. Iya, yang katanya membongkar saat ada agensi yang diduga mengatasnamakan bea cukai itu ingin mengendorse si Bima gitu untuk memberikan statement atau tren yang positif. Guna mengkonter permasalahan yang terjadi sekarang. Cuma yang ada ketika Bima membongkar itu malah jadi bulan-bulanan netizen. Karena yang harusnya lu tuh memperbaiki sistem, bukan. Jadi gini, yang harusnya tuh lu memperbaiki sistem, SOP dan segala macamnya, nanti citranya akan ikut baik sendirinya gitu. Betul. Dengan sendirinya. Bukan dengan instan memperbaiki citra lewat opini-opini influencer yang diduga di endorse. Iya benar. Meluncur dulu. Terus Diposting sama Ndude. Banyak juga Santuy People yang ngingetin yang ini, Bang, sekalian dipirit-pirit atuh biar nggak habis bahan gitu. Dan ternyata yang bikin aku salvo Santuy People banyak juga yang pernah bersinggungan bermasalah. Nanti kita baca kekecewaannya di Super Tank. Ini kita buka dari Dude. Karena viral ada yang speak up, citra bea cukai pun buruk katanya ya. Bukannya minta maaf, malah cari influencer TikTok untuk jadi buzzer. Ini ada screenshotnya, nanti kita bahas lebih dalam lagi, ya kan? Bima nih. Nah, di sini ada sedikit postingan ya dari si Bima ya, bisa dibaca nanti aja lah, dijelasin sama Bima ya. Aku nggak tahu ini aman nggak gitu kan di-share. Terus, nah ini komen dari Kinan, salah sasaran ini mah ya bakal dicepuin sama si Bima. Iya, si Bima kan kritis banget ya sama instansi-instansi pemerintah yang dalam tanda kutip agak-agak gitu di mata netizen ya. Nih malah minta promosi ke musuh bebuyutan pemerintah gitu ya tanggapan netizen ya. Ada lagi, harusnya minta maaf dan evaluasi, bukan malah tinggi hati begini sampai sewa buzzer. Mana yang ditawarin salah sasaran alias si Bima, nggak mungkin diem aja. Ada lagi nih, lucu sih kalau udah gini ya, sehina apa mereka kalau sampai nyari influencer cuma demi memperbaiki citra mereka di mata publik. Kan berarti mereka sadar nih, duh citra gue lagi gak beres nih. Iya. Ya cuman the way pembenarannya itu nyarinya yang instan gitu. Ada juga influencer yang nggak tahu ya udah di endorse apa enggak ya. Dia udah bikin, di stitch sama Bima, digeruduk netizen, di take down videonya. Kita satu-satu dulu, meluncur dulu. Terus kita buka dari postingan si Bima nih yang men-trigger semua kesemrawutan yang menurutku bagus untuk mengkoreksi instansi pemerintah. Captionnya ya IDR 3.000 triliun aja possibly bisa disikat kan, masa buat bayar 100 juta aja nggak bisa? Iya kan, sarkas banget sumpah, sarkas. Nah di sini ada sedikit potongan chatnya saat Bima ditanya red cardnya ya. Dia dengan enjoy ngasih red card gue 100 juta per video, thanks, dengan harapan gak akan mungkin gitu kan. Iya. Oke, di next chatnya, oh ini yang tadi ini, saat ini agensi kami sedang ada campaign bersama dengan lembaga, bisa dibaca sendiri. Campaign ini bukan seperti buzzer, lebih ke bagaimana POV dari seorang KOL terkait pengalaman mereka yang berhubungan dengan pihak tersebut ya. SOW-nya sebagai berikut ya Kak. SOW Mega 1 video TikTok, SOW Mikro Makro 1 video main atau Stitch video TikTok ya gitu. Nah detailnya meluncur. Terus ada netizen yang nanya ke si Bima di postingan yang tadi, Bang gimana respon bea cukai pas lu over 100 juta, diyain kah? Captionnya, bisa nggak sih yang endorse itu
Yang endorse gua itu yang bener-bener aja. Dari kemarin yang datang masalah ini mulu. Ya, ceki-ceki wow. Play. Bang, gimana respon bea cukai pas lo over 100 juta? Diain kah? Pada penasaran? Oh my god, sebenarnya gue udah upload videonya, cuman kayak ke-spill nama agensinya. Baru 10 detik tapi udah gue hapus. Wait, sebenarnya kalian juga udah expect gak sih responnya itu bakalan seperti apa? Karena budget 100 juta itu yang gak akan fit dengan local agency yang mereka tunjuk gitu. Dan gue lihat juga agensinya ini untuk brand awareness ya kak, bukan untuk crisis communication gitu. Mungkin sebenarnya mereka udah pegang budget sekian ratus juta gitu untuk menangani crisis communication yang sedang happening di instansi mereka. Tapi ya mungkin bisa dikorupsi, kenapa harus menunjuk agensi yang mahal kalau bisa yang murah aja gitu kan. Mungkin. Dan respon mereka kayak gini, oke kak siap, thank you. Ya yang jelas itu Please, tidak akan kan. lanjut ya. Lu cari aja influencer yang kira-kira bakalan terima campaign kayak gini gitu. Dan yang butuh duit banget. Kalau gue sih biasa aja, gue gak gila-gila endorse. As long as kalian masih makan beras dan peternakan ayam masih membutuhkan jagung, ya gue masih ada duit lah, orang tua gue masih. And then next day, which is today, gara-gara gue juga sih, gara-gara kalian juga sih yang bikin ribut masalah kayak gini ya, jadi agak panik gitu, ngontak gue lagi. Selamat siang Kak Bima, maaf mengganggu waktunya Kak, saya perwakilan dari agensi. Kak, kita dari hati ke hati boleh minta tolong untuk take down atau hapus postingannya? Kami sebagai pihak ketiga yang hanya menanyakan red card dan kebersediaan Kak Bima, bla 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 bla. Intinya minta postingannya di take down. Aduh. Cuma masalah gini Beb, kalau gua take down, yang ada gue kena backlash. Yes. Karena nanti nih instansi bisa playing victim, seolah-olah gue di sini tuh nyebar hoax gitu. Oh buktinya dihapus, kan udah. Yang ada gue kena hujat netizen balik tuh. Udah tahu gue template-nya kayak gini-gini dah. Nah terus mungkin saking paniknya gitu kan, ya akhirnya pengen discuss sama gue langsung dan nelpon gue gitu. Kak mohon maaf, tapi ini menyangkut saya dan agensi. Minta maaf kalau memang ada kesalahan untuk penawaran kerjasama ini. Mohon maaf ya, sebenarnya nggak ada kesalahan juga sih, lo nggak perlu minta maaf juga sih. Lo minta maaf ke netizen aja sih, karena lu pade ya semua agensi lu dan termasuk bea cukai juga gitu kan. Jangan jadi penipu gitu. Ya lo minta gue review jujur bisa sih ya kak, kayak berdasarkan hasil review dari teman-teman yang lain juga gitu. Bea cukai ini kayaknya isinya korupsi, kandang korupsi gitu kan. Tuh kok jadi gue endorse? Ya. Ntar dulu dia mah enak ya di Aussie ya, enteng aja lak-lakannya ya, tolonglah. Mohon maaf ya, bea cukai. Tapi serius nih ya guys, gue minta tolong ke kalian ya. Kita keep in touch. Karena orang yang nelpon gue ini tadi ketakutan banget, sampai nangis-nangis. Ya karena dia staff biasa guys, cuma pekerja biasa yang kerja dengan agensi ini. Dan gue yakin mungkin kena oceh gitu ya sama bosnya. Pasti. Dan bosnya ini juga yang punya mungkin kena komplain dari pihak bea cukainya langsung. Pasti. Dan nanti mungkin I don't know ya, possibly pihak bea cukainya juga tidak akan mengakui kalau mereka menunjuk seorang agensi, sebuah agensi untuk menangani crisis communication mereka. Sebenarnya ini normal, hanya saja siapa sih communication officer yang kerja di bea cukai ini siapa? Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau bea cukai mau melakukan sebuah campaign di sosial media untuk membentuk representation yang bagus gitu di sosial media. Cuma caranya salah, udah jelas-jelas krisisnya itu terjadi di instansi mereka sendiri. Nah, pakai acara cari key public lain untuk nge-review nih seolah-olah bagus itu. Lo mau gue review jujur beneran? Nggak mungkin, pasti lo maunya gue di script gitu. Terus nge-stage video yang kemarin lagi viral atau apa gitu kan. Yang bener-bener aja deh ya, aduh pusing gue. Lu pada ini juga lagi sial aja sih, kenapa lo pada ngontak gue? Kontak yang lain aja gitu yang kira-kira mau. Riset dulu, lo lihat dulu nih siapa nih founder Bima Foundation. iya. Kena lah gitu kan. Udah jelas kan selama ini sorry kala Bima tuh ada di site-nya netizen gitu kan, yang mengkomplainin instansi-instansi pemerintah gitu yang dalam tanda kutip
kurang gitu. Hmm. Ya mungkin aku ngerti sih pemikirannya. Kalau kita bisa ngebeli si Bima yang selama ini ngekomplain instansi gitu kan, terus tiba-tiba Bima muncul dengan mendukung sebuah instansi, berarti kan Oh wah, bener nih. iya gitu. nih ya, yang selama ini ngekritik. Cuman masalahnya kan bisa nggak ngebelinya gitu, yang ada Ya. malah jadi keblunder kayak gini gitu. Tolonglah. Jadi ya sesuai dengan resikonya ya Bang ya. Misalnya kayak pengen anggaplah dampaknya besar gitu. Kalau misalnya beneran Bima mau gitu, anggaplah berdampak besar gitu ya. Tapi harus siap juga dengan resiko yang besar. Contohnya ya kayak gini. Iya, yang akhirnya kan balik lagi dikomplain gitu, yang lu tuh harusnya tuh ngebenerin SOP, transparansi dan segala macamnya yang di dalamnya dulu gitu. Jangan ngebenerin citra yang dalam tanda kutip dimasakannya nggak enak. Ya udah lu benerin dulu resep di dalamnya gitu. Jangan lu bayar buat orang buat bilang ini enak. Iya karena kan percuma kalau misalnya 1 atau 2 influencer yang bilang enak gitu kan, terus giliran netizen biasa Ada gitu lagi yang case-nya datang lagi. ke situ makan kok nggak enak nih, gimana ya, bisa dituntut atau gimana kan. Akarnya nggak Iya. dibenerin. Coba kita kasih nextnya. Terus Nih next ada netizen yang mengkomplain Bima. Katanya kenapa hal-hal seperti ini harus di-share ke publik. Mereka juga bertanya baik-baik. Gue ditanya red card sama mereka, tapi ya nggak perlu diumbar-umbar juga kan. Nah kalimat yang menarik, gue juga ditanya red card sama mereka. Berarti kemungkinan dia influencer juga gitu kan. Yang pernah ditanya red card juga kan. Nah deal enggaknya nggak tahu kan. ya You know what I mean, man. ya. Kalau deal berarti kan gitu kan. Ini jawaban Bima Ceki Bawa. Boleh. Kenapa hal seperti ini harus di-share ke publik? Mereka juga bertanya baik-baik. Gue juga ditanya red card sama mereka. Tapi ya nggak perlu diumbar-umbar juga kan. Ya nggak akan gue umbar-umbar kalau seandainya gue dapet tawaran endorsement dari Dr. Richard Lee, Dr. Oki, itu langsung aja gue terima, nggak perlu gue umbar-umbar. Cuman permasalahannya di sini gue dapet tawaran endorsement dari salah satu agensi yang terang benderang agensinya mention dan bekerja sama dengan instansi negara yang sedang bobrok-bobroknya dan disorot publik sekarang. Iya. Jadi gue melihatnya ini sebagai social issue yang sekalian aja gue bongkar dan gue keluarin ke public space. Gak perlu gue simpen-simpen ke private space. Tapi kalau lo memilihnya untuk nyimpen ke ranah pribadi lo, that's okay, just keep it for yourself gitu. Gak perlu ngerecokin orang-orang yang berani speak up on social media perkara hal seperti ini. Ya, kalau lo melihatnya hal ini sebagai ladang cuan aja, it's just a business. Yeah, that's okay because your brain is not braining. BTW lo dapet tawaran endorsement, lo terima nggak? Cut lo berapa? Gak semua orang tuh butuh di endorse. Ya, kalau lo butuh lo ambil tuh, kena lo. Nah itu dia. Itu poinnya. Jadi langkah Bima ini menurutku semi-semi skak ya kalau dicatur ya, karena setelah di-spill seperti ini dan di counter, nah nanti ke depannya kalaupun ada good statement gitu dari influencer tuh, netizen akan udah tahu ini real good statement atau pesanan kan. Karena kan maksudnya ada historical yang memang order gitu kan. Iya walaupun secara orderannya tidak ditulis untuk membagus-bagusin kan. Tapi ya come on man, itu ya kali lu ngejelek-jelekin brand yang ya kan nggak mungkin kan. Nangkep kan. Ya sah-sah aja, benar kata Bima tadi kan. Kalau misalnya lo mau terima atau gimana ya sah-sah aja, itu terserah lu gitu kan. Iya Bima kan selama ini story yang kita tahu tuh dia ada di site-nya netizen gitu. Jadi ya kasih tahu nih netizen, gue ada info begini nih, tuh monggo lu nilai sendiri. Ya asalkan dengan pengawalan ini jadi berproses ke yang lebih baik itu, instansi terkaitnya mah ya bagus gitu sebenarnya mah ya kan. Lanjut lagi Ibu. Lanjut. Nih ya. Yes. Ada satu influencer akunnya si Bald Twins ya, di Stitch sama Bima. Stitch with Bald Twins. Maaf ya kalau gue curiga captionnya nih. Tapi baru-baru ini gue dapet tawaran endorsement yang berhubungan dengan Cupakiu. Terus ada video ini muncul, bawaannya positif banget tentang bea cukai. Cara penyampaian yang informatif dan menenangkan bikin gue mikir ada semacam endorsement di baliknya. Gue berharap banget dugaan gue itu salah. Terima kasih. Dan setelah di Stitch tidak lama videonya tidak tersedia katanya mah ya. Kita lihat kayak gimana ceki-ceki. Wow. Play.
langsung beresin kasusnya dan ngeproses pengeluaran barangnya tanpa ngenain biaya masuk atau pajak impor apapun. Ini mohon maaf ya kak. Di sini kan kakaknya bukan staf bea cukai ya. Cuman kenapa di sini statementnya kayak orang klarifikasi dari bea cukai? Gue minta maaf banget kalau gue agak-agak curiga gitu sekarang dengan kreator-kreator yang aduh gue gak mau mention. Share berapa bos? Ais. Dan berapa? Gini kalau ngeliat dari sekilas video yang di Stitch ya, karena video aslinya nih udah di apa namanya di take down gitu, nggak bisa jadi baik lagi. Nah kalau menurutku dia menjelaskan SOP dari instansi terkait ya dalam kasus ini bea cukai ya. Menjelaskan SOP formalnya gitu. Maksudku kalau memang dia mau natural nih, mau natural as a creator, lu jelasin experience lu yang berhubungan dengan instansi tersebut dan tidak dipersulit kok gitu. Bukan SOP-nya tuh seperti ini. Nanti kalau begini kalian akan diberikan free. Jangan begitu. Kalau kayak gitu kayak ketahuan banget. Iya ketahuan banget di endorse-nya ya. Iya gitu. Masih jelasin aja ya kayak oh lagi rame kayak gini, tapi untungnya pada saat gua gitu membeli ini dengan bukti seperti ini, ada bukti chatnya dan simple kok gitu, tidak melulu pakai biaya, jadi mungkin itu hanya oknum tuh bisa tuh membersihkan. Yang ini ya emang yang balik lagi kemarin katanya sesuai SOP, yang katanya nggak bandel, yang diapresiasi buat yang patuh katanya. Iya. Pesannya itu jangan SOP-nya seperti ini dan itu tidak akan dikenakan. Masalahnya yang diaduin adalah experience. Ya lu harus tembus atau counter dengan experience juga gitu. Betul. Bukan counter dengan SOP yang seolah-olah kayak lu kayak karyawan ya dia ngomongnya kan itu. Gitu, kan, jadi wajar kalau Bima ngomong kayak kan bukan staff bea cukai nih, kok kelihatan banget gitu kan. Tapi susahnya kalau mau natural kayak gitu, nggak semua influencer punya pengalaman yang good gitu dengan instansi tersebut kan harus natural gitu. Betul. Sulit ini mas, sulit. Kita kasih next ya. Next ada berita baru banget dari TV One, baru banget di Stitch 1 jam yang lalu ya. Ada Bima yang Stitch si TV One News, captionnya sih korupsi yang telah mengakar menjadi tantangan serius dalam pencapaian kemajuan nasional. Meskipun isu ini sering mendapat sorotan luas di media, absensi tindakan nyata dari pemerintah federal menunjukkan kesenjangan antara eksposur dan intervensi. Tambahan pula strategi pemerintah dalam memperbaiki citra melalui buzzer menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan keaslian upaya anti korupsi tersebut. Wow. Ini dari TV One, oknum petinggi bea cukai di Purwakarta dilaporkan ke KPK. Kita lihat di Stitch Bima komennya apa ceki. Wow. Pemirsa, seorang petinggi bea cukai di Purwakarta dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena banyak, gak cuma di Purwakarta aja, all over Indonesia, especially daerah gua ya, kudu dievaluasi lagi si instansi negara ini. Gue cerita sedikit ya, back to 2018 when I was in high school, waktu gue masih kelas 12, itu banyak banget dari teman-teman gue yang terobsesi untuk masuk ke STAN, salah satu institusi negara yang sudah bekerja sama dengan pemerintah kita. Jadi setelah lulus most likely mereka bakalan kerja di entah itu di perpajakan atau di bea cukai. Dan gue bingung ya, karena obsesi anak-anak SMA untuk kuliah di institusi tersebut itu ya karena jaminan kerja dan setelah lulus bisa dapat gaji yang lumayan gitu. Gue bingung gitu. Orang-orang di daerah gua itu selalu bercerita bahwa orang-orang yang kerja di perpajakan atau di bea cukai itu gajinya gede, kaya raya. Iya sih, gue juga bingung ya. Gue ngeliat kayak ya rumahnya mewah gitu, punya mobil banyak gitu, asetnya banyak gitu. Sedangkan pas gua cek gaji orang yang bekerja di instansi ini tuh ya nggak jauh beda dengan gaji PNS bokap gua gitu. Bokap gua juga kerja sebagai PNS dulu, sekarang udah pensiun si Juli itu. Gajinya nggak terlalu banyak, kenapa bokap gue nggak kaya gitu, atau karena nggak korupsi gitu kan? Ya gue nggak tahu juga sih. Karena dulu teman-teman gue yang sekarang juga udah kerja di bea cukai dan di perpajakan,
Ya dulu sih gue inget banget ya kayaknya mereka beli kunci jawaban UN gitu. Sedikit gue spill, mohon maaf. Ya jadi menurut gue intinya tidak hanya instansinya aja yang harus dievaluasi, tapi fondasinya yang mensupport pendidikan mereka itu harus dievaluasi lagi sih. Penyaringannya juga, track record orang-orangnya gimana. Karena untuk bekerja di pemerintahan itu tidak hanya dibutuhkan orang yang cerdas, tapi negara kita tuh butuh orang yang berintegritas dan jujur. Itu yang dibutuhkan. Kalau cuma orang pintar doang, banyak orang pintar gitu. Memang banyak juga orang goblok juga sih. Walaupun ada sebagian orang yang berdalih bahwa oh mereka itu emang sudah kaya dari lahir. Ah masa? Coba dicek. Mungkin kayak dari lahir karena bokapnya dari dulu korupsi. Terus dilanjutin karenanya korupsi lagi. Ya nggak ketahuan ya kak korupsinya kapan gitu udah bablas. Thank you, semoga gue selamat. Lu selamat di Aussie gitu. Tapi menarik tadi dia bilang 2019 ya. Kalau aku nge-flashback 2009 pun memang pada saat aku zaman-zaman SMA tuh memang hype banget gitu. Banyak banget peminat ke universitas tersebut karena ya balik lagi yang tadi dia bilang gitu. Dan yang aku pikir setelah 10 tahun berlalu itu tetap menjadi hype karena dalam tanda kutip enak sejahtera di sana gitu. Ya mungkin beda di bonusnya kali mah. Mungkin. Karena kan kemarin juga sempat ada tuh yang bonusnya 46 juta tuh kan kemarin. Jadi ya mungkin tunjangan. Oh ya tunjangan ya itu. Jadi ya itu mungkin bedanya di situ. Bedanya di situ kali ya. Mungkin. Tolong. Kita kasih nextnya. Cus. Ninyo, versi info berita fullnya dari TV One News. Pejabat Bea Cukai Purwakarta berinisial REH atau REH ya. Dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK karena adanya kenaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dinilai janggal ya. Semoga ini nge-trigger kali ya. Wah, itu di Purwakarta ada yang dilaporin, didukung pula sama masyarakat. Wah, coba kita yang di sini kita laporin gitu. Pasti masyarakat mendukung gitu. Dan coba yuk ceki-ceki. Pemirsa, seorang petinggi bea cukai di Purwakarta dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga memiliki harta yang fantastis. Pelaporan dilakukan oleh kuasa hukum dari Eternity Global Law Firm yang meminta klarifikasi atas dugaan harta yang dimiliki oleh salah satu petinggi bea cukai Purwakarta, Jawa Barat. Pelapor mengaku khawatir ada keterlibatan kliennya dalam aliran dana yang dimiliki oleh oknum bea cukai tersebut lantaran sebelumnya memiliki bisnis bersama. Alasan kami itu meminta petunjuk dari KPK apakah perkara ini masih pidana atau tidak. Makanya kami juga ke sini juga kami juga sudah mensurati Kementerian Keuangan. Pemirsa, anjir yang dilaporin mantan partner bisnisnya ya, yang laporin ya maksudnya ya, karena takut ada aliran segala macamnya gitu kan. Iya. Wow. Nice. Nice movement. Ya. Kita tinggal tunggu aja kelanjutannya nih. Besok Senin biasanya netizen makin hot-hotnya lah. Apakah akan ada yang speak up lagi permasalahan gitu kan? Atau ada update soal case Bima ini gitu, mau diakses tapi dianya di Aussie, sulit ya. Disuruh take down dia yang nggak mau. Itu pusing banget pasti. Kita meluncur ke intermezzo aja Nyoh. Meluncur. Cus. Nyoh. Yes. Intermezzonya biar relax kita buka dengan Emeng yang bisa ngomong. Ciki-ciki wow. Play. Temuin papa sama buat minta makan. Mangan. Makan. Kucing Jawa. Ngomongnya mangan. Kenapa dia gitu ya? Makan gitu. Oh, ini pasti mahal ya. Itu bisa ganteng banget ya. Malu. Makan aja kurang. gitu ya. Punya treat kesukaan baru ya? Di mana treatnya? Di mana? Di mana treatnya tuh? Makan. Cakep. Temuin papa sama buat
Tapi bisa ngomong, nyaut mulu, cocok ya. Cocok. Cocok. Yang ini juga yang baru, yang kecil cocok nih nyaut mulu ya, cocok. Kita kasih next ya. Cus. Ya, Yes. nextnya dari Instagram ini gemes banget katanya ya, dari about Hetik ya. Katanya Bapak Satpam bantu kucing nyebrang di jalan, temennya nungguin. Ceki wow. Play. Nih, audionya dimit karena lagu. Jadi Bapak Satpam tuh bantu nyebrangin karena mungkin tahu kan. Nah ini nungguin temennya beneran. Begitu turun, dia heran ngapain. Beneran ditungguin sama temennya tuh. Iya. Ya karena kalau kita lihat tadi sekilas ya motor pada kencang, jalanannya juga lumayan lebar ya daripada kan. Respect. Dah sana tuh gitu ya. Ayo lama banget Respect nungguin Bapak gitu. Satpamnya ya. Tapi plot twist ya ternyata yang putih yang nungguin yang hitam buat kesana gitu kan. Oh balik lagi atau enggak. Tapi respect Bapak Satpamnya Yes, mantap. respect. Kita kasih nextnya. Cus. Nyah. Yes. Next ini katanya ada kucing yang cosplay jadi karpet. Ceki oh. Play. Anak itu aku lah. Cek karpet mana nih karpet? Kucing karpet. Ya Allah. Karpet juga. Gendut banget. Oh, semuanya aduh, Dek, janganlah langgar. Iya. Kalau dibilang kasihan kan banyak bilang kasihan obesitas segala macam, tapi kalau dilihat ya gemes. Karpet. Lucu banget. Tadi bosoju. Tuh diem lagi digituin. Embul aduh. Untung nggak dipakai buat bersihin telapak kaki gitu. Tolonglah. Kita melanjut ke lasnya. Cus. Ya ini lasnya bukan Meng tapi ada bule, dua orang bule yang panik. Karena Ada polisi di depan katanya, terus dia nggak pakai helm. Cuman aku salvo sini dia naik PCX udah kayak naik Mio, gede-gede, ceki wow. play. Nih, apa begitu dia ngumpet di belakang mobil. Di sini ada polisi. Diajarin siapa bule ngumpet begitu coba. Tuh, masalahnya kan nih, dia ngumpet begini seolah-olah dia Badannya kecil gitu. kecil. Iya kan. Aduh tolong. Badannya gede banget ya. Ini aku yakin pasti ada yang ngajarin nih. Di situ tuh panik banget mukanya lagi. Tolonglah, gimana ini gimana? namanya bule rasa lokal Rasa ya. lokal, sumpah. Tolonglah. Kita menuju ke segmen to Super Thanks yo. Luncur. Cus. Yo, Yes. Super Thanks kita kali ini ada dua dengan beberapa respon yang mempunyai keluhan yang sama dengan instansi yang kemarin kita bahas. Yang pertama kita buka dari biru. Yulinanda Fauzia. Buat jajan dede-dede Emeng sama John. Pakun. Sukses ya Nyomang, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Ada dari Rezali numpang lapak ya. Nyomang cuma mau nyapa si Abu sama Pakun soalnya udah nggak mau komen karena semua orang tahu masalah Pak. Oh ya Pak dari Luffy. Iya tayang. Apa itu? Blue Core. Numpang lapak ya Kak, kapokmu kapan? Kok waktu konferensi pers nggak didatangkan para korban sama nggak diliatin bukti-bukti waktu membuka barangnya, membuka barang para korban sampai ada yang hilang loh. Kok petugasnya kalah sama satpam bank terakhir ada yang tahu kapan melakukan sosialisasi? Aduh, kurang tahu ya. Iya loh, bank tuh selalu security bank ya, selalu menganggap customernya itu minim informasi soal SOP-nya. Jadi selalu dijelasin. Betul. Satu orang dijelasin. Sabar banget. Andrigan Sumpang ya, di menit 3524 dia bilang untung karena penetapan harga 8 bukan 11 padahal realnya 11. Udah diinfokan yang real kok malah kena denda beda nilai padahal dia udah bener infokan. Dia bilangnya kenapa ada denda dan lain-lain untuk menghargai yang patuh. Lah dia itu patuh, infonya nilai yang dia beli, kenapa? Sabar. Sabar. Nextnya dari Ralina Distia yang apa tuh? Yang Bima orang Lampung. Kuliah di Aussie nggak dimasukin sekalian, dia spill di endorse biasa. Ini. Udah hari ini. Iya. Mai ngebales. Terus Farida. Oh ya ini Mai bisa dibaca nih. Malah ada nyalain bilang demi konten aja biar viral. Medi nyalah kalau nggak viral nggak ada yang kelar tuh masalahnya yang hibah aja kalau nggak asli. Betul.
Itu suka nggak suka faktanya yang hibah itu kalau nggak viral nggak nyampe sampai sekarang. Bedul. Farida Sadikin. Numpang lapak ya Kak, kocak gak sih? Miskom Miskom kok kok sampai sampai 2 2 tahun. Bener apa? Bener Pak, zalim banget, dosa berlipat-lipat, amanah tidak disampaikan, terutama kalau kiriman dalam bentuk makanan sampai kadaluarsa itu mubazir banget. Ditambah ke iya sih. Ya Tuh, kalau aku- dimusnahkan itu sih Yang PMI kasihan mah sumpah. Nextnya dari Tini tiba-tiba. sikat. Punyaku udah 2 bulan lebih belum nyampe masih di heran kenapa sih dipersulit? Pika numpang Numpang lama lama, Kak. Kak. Udah tahu kan kenapa Apple batal invest di Wakanda? Nextnya dari Pak Mis Pak Pak Mishor. Mishort Numpang ya ke Yuli, temen gua gue lolos. becuk nyomang. Oke, ditawarkan biar bea masuk kagak besar, ditaruh invoice harga XXX lebih murah. Sama penjualan banyak yang kayak gitu, kata temen gua ya oke-okean lolos becuk atau kagak. Kalau kagak lolos ntar bisa nego selip-selip sama oke. Makanya pas kasus sepatu itu temen gua bilang Mamam kagak lolos. Bentar Yomang, bahaya kagak gua komen gini, bahaya anjir bahaya manete. Yuki Kuran. Selama UU perampasan aset nggak disahkan dan masa hukumannya yang terlalu pendek, koruptor pasti akan ada terus. Coba kalau hukumannya hukuman mati, mereka masih berani nggak? Kumetong ya. Yulian oke bales. AFC Guts numpang lapak Kak, sehat-sehat selalu buat Kakak Yulianda sekeluarga dan Nyomang. Amin. Selalu tunggu yang viral baru keluar gitu. Tunggu yang viral. Kapan Indonesia bisa berubah? Kadang miris banget ya birokrasi yang aneh-aneh tanpa nama. Nggak salah katanya, yang salah manusia otak sampah yang kerja di apalagi yang jabatannya tinggi toh. Sabar. Esther Blind ya. Blind. Setahu gua soal kasus Bank Mediterania si Revia Main itu ada barang yang hilang dan rusak katanya. Kardusnya penyok-penyok, terus ada koin yang hilang, terus yang katanya nggak lama kemudian muncul di marketplace. Ada yang menjual koin itu COD di lokasi Soeta dengan 4 juta. Nova Farah. Hari Minggu ini aku pulang Indo setelah 8 tahun belum pulang sama sekali. Yang aku takutin bukan naik pesawatnya, tapi jujur ya. Sedangkan barang-barangku banyak mau dipakai, takut dibawa pulang kayak gini juga. Was-was gimana coba? Ayo dong pemerintah, jangan bikin para TKI takut pulang ke negaranya sendiri. Nah itu dia. Akhirnya pulang setelah 8 tahun. Hati-hati dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. kampung halaman ya. Mantap. Bu Jess. Last of the last. Numpang nambahin pendapat bos. Tolong kalau bisa dibersihin itu institusi satu ini, sikat bersih maling-malingnya. Kami para TKI sudah berjuang juga buat negara. Mbok, ya barang-barang yang kami kirimkan jangan kalian persulit prosesnya, apalagi sampai kalian curi. Kalau masih berlibat ya. Bubarin aja katanya. Lagian sumbangsi kalian apa sih? Iya loh, itu tuh aku yang paling nggak habis pikir tuh dipersulitnya para PMI lah, PKI tolong. Betul ya. Habis. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang, 2 topi mangkok, cabut dulu dan ciao.